Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Namun sebelum kita merenungkan dan menerima firman Tuhan, mari kita hening sejenak berdoa memohon pimpinan Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, segala ucap syukur kami naikkan kepadamu. Kami tidak mulai atas kami, namun sebelumnya kami tidak bersekutu, hendak merenungkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan pada pagi hari ini saya ambilkan dari Perjanjian Lama, dari Ayub 14 ayat 7 sampai 10. Ayub 14 ayat 7 sampai 10. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Demikian Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, bacaan pada pagi hari ini, dan ayat pagi ini diambilkan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari itu jahat. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus, sifat atau watak manusia cenderung menyepelekan atau meremehkan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan pribadinya secara langsung. Namun manusia terkadang juga meremehkan hal-hal yang ada kaitannya dengan pribadinya atau kehidupannya, sehingga tidak menyadari kalau hal yang diremehkan itu membawa dampak pada kehidupannya. Baru setelah kemudian berhadapan dengan masalah, manusia baru sadar dan muncul penyesalan. Memang penyesalan datang selalu terlambat. Saya pribadi pun juga pernah mengalami penyesalan itu. Terjadi beberapa tahun silam, yang sampai saat ini masih membekas, membayang di dalam pikiran dan kehidupan saya. Ya, saya kehilangan sosok seorang bapak yang saya tidak menyangkanya sama sekali, karena begitu cepat meninggalkan kami. Baru saja saya tiba di kantor, HP saya berdering dan ternyata bapak yang telepon. Bapak telepon memberitahu kalau tidak enak badan dan mau periksa ke rumah sakit terdekat. Dan nanti kalau harus opnam, mau opnam. Dan saya pun mengiyakan apa yang dikatakan bapak. Namun pagi itu saya baru saja membagi tugas kantor. Dan setelah selesai, saya pun izin untuk pulang karena ada rasa tidak enak di hati saya. Benar, ternyata sesampai di rumah sakit, saya langsung ke UGD dan bertanya ke perawat jaga kalau bapak ternyata sudah dibawa pulang dan bapak dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Di dalam perjalanan ke rumah, hati saya hancur, campur aduk, terasa nggak karuan, tidak percaya, ada penyesalan, menyalahkan diri sendiri. Kenapa tidak ada kesempatan untuk menunggunya? Kenapa waktu itu begitu cepat berlalu dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesempatan datangnya hanya sekali dan kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu tersebut. Demikian juga kematian berarti pula telah berakhirnya kesempatan itu. Seperti bacaan pada pagi ini,
bahwa manusia berbeda dengan pohon. Mengapa kita manusia dibandingkan dengan pohon? Ya, kalau manusia mati selesai sudah semuanya dan menjadi debu kembali, tidak ada yang bisa dilakukan lagi di dunia ini. Tetapi kalau sebuah pohon ditebang, pohon masih punya kesempatan bertunas kembali dan dapat bersemi lagi. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Kristus, kemudian apa yang bisa kita petik dari bacaan dan nats pagi ini? Ya, kita harus bisa benar-benar menggunakan waktu, kesempatan dengan baik. Jangan sampai kita menyesal karena apa yang telah kita lakukan setelah membuang waktu dan kesempatan. Betapa pentingnya kita menghargai segala sesuatu yang ada sekitar kita, apalagi kepada orang-orang terdekat kita, saudara kita, orang tua kita. Mumpung masih hidup, janganlah menunda waktu dan kesempatan. Hargailah mereka, curahkanlah kasih sayang, bahagiakanlah mereka. Jangan sampai nanti setelah mereka dipanggil Tuhan, kita baru menyesal karena merasa belum bisa membahagiakan mereka. Kiranya kasih Tuhan memampukan kita untuk dapat menghargai waktu dan menggunakan kesempatan dengan benar. Tuhan memberkati.